Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa dan siswi kelas 7A sampai 7D SMP Wahidin Kota Cirebon. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya ada dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Baik, anak-anak, dalam kondisi sekarang ini kita harus menerapkan protokol kesehatan dengan 5M-nya. Apa saja 5M itu? Yang pertama Pak, ya memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan di air yang mengalir. Dan yang ketiga adalah menjaga jarak. Yang keempat adalah menghindari kerumunan, dan yang kelima Pak, yang kelima mengurangi mobilitas. Dan jangan lupa anak-anak, sebelum belajar kita berdoa terlebih dulu agar pembelajaran learning pada hari ini selamat dan sukses. Berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Ya, selesai. Kita langsung ke materi hari ini, yaitu mengenai bilangan pecahan dan bilangan bulat. Bilangan pecahan adalah kelanjutan dari yang lalu, yaitu mengenai perkalian dan pembagian bilangan pecahan serta KPK dan FPB. Baik, kita langsung saja. Materinya yaitu bilangan bulat dan pecahan yang tadi sudah Bapak sampaikan, yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Safruddin atau Pak Udin, dengan kompetensi dasar 316 yaitu perkalian dan pembagian bilangan pecahan serta 317-nya KPK dan FPB. Baik, kita mulai. Apa sih tujuan pembelajarannya? Nomor 1, peserta didik dapat memahami operasi perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Nomor 2, peserta didik dapat memahami kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dan faktor persekutuan terbesar atau FPB. Ini materi ini kelanjutan dari materi di sekolah dasar, ya. Baik, kita langsung ke operasi perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Syaratnya pembilang dikalikan dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Jadi tidak seperti pada penjumlahan dan pengurangan. Kalau pada penjumlahan dan pengurangan, apanya yang disamakan? Penyebutnya. Kalau perkalian hanya langsung atas kali atas atau pembilang kali pembilang, dan bawah kali bawah atau penyebut kali penyebut. Kita langsung ke contoh soal. Lihat, 3/2 kali 2/5. Pembilangnya 3 dan 2. Kita kalikan, 3 kali 2 adalah 6. Penyebutnya 2 dan 5. Kita kalikan 2 kali 5, 10. Jadi hasilnya 6/10 atau pecahan yang senilainya 3/5.
Disederhanakan ya, 6/10-nya disederhanakan menjadi 3/5. Yang berikutnya nomor 2. Lihat, 2/5 kali 2/3 kali 3/7. Pembilangnya ada 3, yaitu angka 2, angka 2, dan angka 3. Kita kalikan, 2 kali 2 kali 3 adalah 12. Dan penyebutnya 5, 3, dan 7 kita kalikan. 5 kali 3 kali 7 adalah 105. Maka hasilnya 12/105. Nah, ini bisa disederhanakan dengan cara dibagi oleh bilangan yang sama, yaitu bilangan yang sama dari 12 dan 1/3 105 itu adalah 3/3, atau merupakan apa? FPB, yang nanti kita akan pelajari FPB-nya. Jadi 12/105 dibagi 3/3 adalah 12 dibagi 3 adalah 4, 105 dibagi 3 adalah 35, sehingga hasilnya 4/35. Paham ya nomor 2 ya? Oke, lanjut nomor 3. 21/3 kali 3 2/7. Nah, ini harus dibuat pecahan biasa dulu. 21/3 itu merupakan pecahan campuran. Kita kalikan 2 kali 3, 6 ditambah 1 adalah 7. Jadi 7/3. Sedangkan 32/7-nya adalah 3 kali 7, 21 tambah 2, 23/7. Sehingga 7/3 kali 23/7 adalah 161/21. Nah, kita lihat FPB-nya. 161 dan 21 adalah 7 FPB-nya. Jadi semuanya kita bagi 7. 161 dibagi 7 adalah 23, dan 21 dibagi 7 adalah 3. Sehingga hasilnya 23/3, atau disederhanakan menjadi 72/3. Paham ya? Lanjut, nomor 4. 3 1/5 kali 2 1/4 kali 4 1/2. Maka ini harus dibuat pecahan biasa dulu. 3 1/5 pecahan biasanya adalah 3 kali 5 15 ditambah 1 16. Jadi 16/5. Kemudian 2 1/4 adalah 2 kali 4 8 ditambah 1 9, sehingga 9/4. Dan 4 1/2 adalah 4 kali 2 8 tambah 1 9, jadi 9/2. Maka hasilnya adalah 16/5 kali 9/4 kali 9/2. Tentunya angkanya besar sekali nih kalau kita kalikan, yaitu 1291 dibagi 40 ya. Maka dibagi oleh bilangan yang sama kedua-duanya. FPB-nya yaitu 8 ya. Jadi 1291 dibagi 8 adalah 162, dan 40 dibagi 8 adalah 5, sehingga hasil akhirnya 162/5 atau 32/2/5. Paham ya? Baik, kita lanjut nomor 5. Sekarang ke pembagian. 5/3 dibagi 2/7. Dan ingat, kalau dalam pembagian dibagi oleh suatu bilangan pecahan adalah sama dengan dikalikan, tapi dengan syarat pembilang berubah menjadi penyebut atau dibalik, dan penyebutnya berubah menjadi pembilang. Sehingga 5/3 dibagi 2/7 itu sama dengan 5/3 kali 7/2. Ingat, pembilangnya 5 dan 7 kita kalikan 35. Dan penyebutnya adalah 3 dan 2 kita kalikan menjadi 6. Sehingga 35/6, atau 35 dibagi 6 kan 5. 5 kali 6 30, sisanya 5. Jadi 5/6. Berikutnya nomor 6. 2/3 dibagi 4/9 dibagi 3/7. Sama dengan 2/3 kali dibalik menjadi 9/4. Dan dibalik lagi untuk 3/7-nya menjadi 7/3. Maka 2/3 kali 9/4 kali 7/3 kita kalikan pembilangnya, yaitu 2, 9, dan 7. 2 kali 9 kali 7 126.
Penyebutnya 3 kali 4 kali 3 adalah 36, sehingga 126 per 36 dibagi FPB-nya yaitu 18. Maka 126 dibagi 18 adalah 7, 36 dibagi 18 adalah 2. Jadi hasilnya 7 per 2 atau disederhanakan menjadi 3,5. Dari mana 3-nya? 7 dibagi 2 kan 3. 3 kali 2 6. Untuk menjadi 7 itu bersisa 1. Jadi 3 1 per 2. Nomor 7. 2 1 per 3 dibagi 3 4 per 7. Nah, ini merupakan pecahan campuran. Kita ubah dulu 2 1 per 3-nya menjadi 7 per 3, yaitu 2 kali 3 6 ditambah 1 7. Jadi 7 per 3. Dibagi 3 4 per 7, 3 kali 7 21 tambah 4 25 per 7. Maka 7 per 3 dibagi 25 per 7 atau 7 per 3 kali 7 per 25. Dibalik ya kalau dibuat perkalian. Sehingga pembilangnya 7 kali 7 49 dan penyebutnya adalah 3 kali 25 adalah 75. Jadi 49 per 75. Lanjut. Nomor 8. 4 setengah atau 41 per 2 dibagi 23 per 5 dibagi 13 per 4. Berapa hasilnya? Dibuat pecahan biasa dulu. 41 per 2 itu 4 kali 2 8 tambah 1 menjadi 9 per 2. 23 per 5 adalah 2 kali 5 10 kali tambah 3 13 per 5. Dan 13 per 4 1 kali 4 ditambah 3 menjadi 7 per 4. Maka 9 per 2 dibagi 13 per 5 dibagi 7 per 4 itu sama dengan 9 per 2 kali 5 per 13. Ingat dibalik ya. Dan kali 4 per 7. Sehingga pembilangnya 9 kali 13 kali 4 180 ya. Kemudian penyebutnya adalah 2 kali 13 kali 7 182. Sehingga hasil akhirnya 180 per 82 disederhanakan dibagi 2 semuanya. FPB-nya 2 ya. Yaitu 180 dibagi 2 adalah 90 dan 182 dibagi 2 adalah 91. Sehingga hasil akhirnya nomor 8 adalah 90 per 91. Lanjut. Ingat pelajaran SD, KPK, dan FPB. Nah, di SMP dilanjutkan di kelas 7 ini. KPK kelipatan persekutuan terkecil dan FPB faktor persekutuan terbesar. Baik, kita lihat contoh 1. Kita lihat kelipatan 4 itu adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24 dan seterusnya. Dan kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 dan seterusnya. Perhatikan dari angka-angka ini manakah yang sama. Tentunya dari 4 dan 3 ini kelipatannya yang sama adalah angka 12. Lihat angka 18 dan angka 24 dan seterusnya. Sehingga kelipatan 4 dan 3 adalah 12 dan 24. Maka KPK-nya kelipatan persekutuan terkecil ya, terkecil adalah 12. Yaitu lihat dari angka 12 dan 24. Ya. Yaitu yang terkecilnya angka 12. Lanjut nomor 2. Faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Kenapa bisa begitu? Karena kalau kita kalikan 1 kali 24, 24. 2 kali 12, 24. 3 kali 8, 24. Dan 4 kali 6 adalah 24. Jadi ini merupakan faktor. Faktor dari 16 apa saja? 1, 2, 4, 8, 16. Kenapa? Karena 1 kali 16, 16, 2 kali 8, 16, 4 kali 4, 4 dengan bilangan itu sendiri ya, adalah 16. Maka faktor dari 24 dan 16, lihat angka yang sama, 1, 2, 4, 8. Nah,
Sehingga faktor persekutuan terbesarnya FPB-nya lihat angka yang tadi 1, 2, 4, 8 mana yang paling besar, yaitu 8. Nah, itu mencari FPB-nya. Lanjut contoh ketiga, tentukan FPB dan KPK dari 12 dan 18. Nah, cara menyelesaikannya, ingat kalau ini kan 2 bilangan ya, maka 12 ini kita faktorkan menjadi 2 kali 2 kali 3. Jadi dibagi oleh bilangan prima ya. Masih ingat bilangan prima ya pada waktu yang lalu ya. Kemudian 18 itu 2 kali 3 kali 3. Nah, angka yang sama dari faktor 12 adalah 2 dan 3. Di situ angka 2 dan 3-nya itu ada pula di bilangan 18 ya. Nah, kita lingkari dulu, misalkan 2 dan 3 ini menjadi bilangan yang sama ya. Kemudian dari faktor ini maka didapat FPB-nya 2 kali 3 yaitu 6. Sedangkan KPK-nya yang tadi yaitu FPB-nya kita masukkan 6, kalikan dengan angka yang belum dilingkari yaitu yang di tengah itu lihat, yaitu 2 dan 3. 2 dari 12 yang di tengah dan 18 dari 3 yang di tengah. Jadi kita kalikan, KPK-nya adalah FPB tadi 6 dikalikan 2 dan 3 adalah hasilnya 36. Nah, jadi FPB-nya 6 dan KPK-nya 36. Nah, sekarang ke soal cerita, karena matematika ini harus ada penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Aman dan Amin pergi berenang bersama pada tanggal 21 Agustus 2021. Aman pergi setiap 3 hari sekali, sedangkan Amin pergi setiap 4 hari sekali. Kapan mereka berenang bersama lagi untuk kedua kalinya? Ingat di sini yang diketahui tanggal mula-mula atau T1, tanggal mulai berenang pertama, yaitu 21 Agustus 2021. Kemudian ada 3 hari dan 4 hari kita KPK-kan karena tidak ada faktornya akan sama, yaitu 3 yaitu 3 kali 1, 4 adalah 1 kali 4 dan 2 kali 2. Sehingga karena tidak ada yang sama, berarti kita kalikan KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Dalam hari berarti 12 hari. T2-nya tanggal berenang bersama untuk kedua kalinya. Jadi T2 adalah T1 tambah KPK. T2-nya adalah 12 Agustus 2021 tambah 12 hari. Seharusnya kan 12 tambah 21 itu 33. 33 Agustus nggak mungkin ada ya, karena Agustus sampai 31. Sehingga 21 Agustus tambah 12 hari adalah tanggal 2 September 2021. Nah, itulah mengenai materi, dan kita langsung ke kesimpulan. Kesimpulan pertama, perkalian dan pembagian pecahan syaratnya pembilang harus dikalikan pembilang dan penyebut dikalikan dengan penyebutnya. KPK dari suatu bilangan adalah kelipatan bilangan tersebut yang sama dan yang paling kecil. Dan FPB-nya adalah faktor persekutuan terbesar dari suatu bilangan adalah faktor bilangan-bilangan tersebut yang sama di antara 2 bilangan atau lebih dan paling besar. Nah, itulah materi untuk kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan ingat setelah pembelajaran ini selesai ada kuis, ada evaluasi, ada latihan soalnya. Tolong dikerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.